Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, sejak disahkan menjadi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dalam sidang paripurna DPR pada 5 Oktober lalu, sejumlah kaum buruh dan pekerja terus berupaya menolak undang-undang tersebut. Selain aksi turun ke jalan, pengesahan undang-undang ini juga ramai diperdebatkan di media sosial. Berikut kita simak bagaimana memahami Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dalam fact check bersama Jason Sambo. Jason, silakan. Ya, Dade dan juga pemirsa, bagaimana memahami Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja? Yang harus kita pahami pertama adalah bagaimana cara membacanya terlebih dahulu. Ini bukan menggunakan kacamata seperti kita membaca undang-undang yang ada, yang sebelumnya sudah pernah ada. Saya ambil contoh misalnya pemirsa, Undang-Undang A, ketika kemudian direvisi dan kemudian diamandemen, maka Undang-Undang A ini otomatis tidak berlaku. Ini cara baca yang tidak bisa kita gunakan ketika kita membaca Omnibus Law, karena Omnibus Law ini terdiri dari berbagai undang-undang, dan kemudian ada pasal-pasal kalau kita spesifikkan terkait ketenaga kerjaan misalnya. Ada pasal-pasal terkait ketenaga kerjaan yang diambil dan dimasukkan ke dalam Omnibus Law. Dan pasal-pasal yang tidak dimuat dalam Omnibus Law artinya mengacu pada peraturan atau undang-undang yang sudah ada. Sejumlah manfaat sebenarnya sudah digaungkan oleh Presiden Joko Widodo ketika pertama kali menggagas terkait dengan ini. Apa saja manfaatnya kita akan coba lihat dalam slide yang pertama. Di sini ditampilkan bahwa semenjak pembahasan dari Februari awal, semenjak draft itu disusun oleh pemerintah sampai kemarin Oktober disahkan, ini kurang lebih mencapai 82 undang-undang yang dijadikan satu, berisi 15 bab dan 174 pasal. Apa saja yang diatur sebenarnya dalam Omnibus Law ini? Mulai dari yang pertama terkait peningkatan ekosistem investasi, perlindungan dan pemberdayaan UMKM, ketenaga kerjaan yang memang beberapa hari ini ramai diperbincangkan di media sosial, kemudian berusaha, sampai yang terakhir adalah proyek strategis nasional. Tidak hanya Presiden Joko Widodo saja yang kemudian sudah berulang kali mengeluarkan statement di media sosial dan juga bahkan dalam beberapa kali wawancaranya bahwa Omnibus Law ini adalah untuk menarik investor, untuk menarik minat dan mengatasi tumpang tindih peraturan terkait peraturan usaha atau izin usaha yang ada di Indonesia. Berikutnya kita akan juga melihat apa yang menjadi statement yang dikeluarkan kemarin oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, yang di sini yang akan saya tekankan adalah selain poin-poin tadi adalah sehingga kita akan dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan pada akhirnya akan mampu mendorong perekonomian secara nasional. Tentu untuk bisa melihat apakah benar Omnibus Law ini akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan, harus kita lihat dahulu implementasinya seperti apa di lapangan. Namun yang ingin saya ajak pemirsa untuk benar-benar menilik secara lebih detail adalah poin-poin atau bahasan yang sebenarnya disuarakan oleh para kaum serikat buruh dan juga pekerja di media sosial beberapa hari terakhir. Kita lihat dalam slide berikutnya. Terkait dengan waktu kerja, banyak narasi di luar sana yang mengatakan bahwa Omnibus Law ini membuat para pekerja atau buruh terkesan seperti sapi perah dalam tanda kutip karena harus bekerja 6 hari kerja dan 1 hari istirahat selama satu minggu. Padahal kalau kita lihat sebenarnya aturan dalam Omnibus Law ini tetap mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tepatnya pasal 79 ayat 2 tentang ketenaga kerjaan. Dan di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja sendiri sudah dicantumkan di pasal 77 ayat 2. Ini sebenarnya Anda juga bisa akses draft finalnya dan sudah banyak di internet dan Anda bisa akses secara langsung. Di situ dituliskan secara detail waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Artinya untuk waktu kerja ini pemirsa, perusahaan bisa menyesuaikan lagi mau memilih 7 jam dengan konsekuensi nanti akan ada 6 hari kerja selama 1 minggu atau memilih 8 jam 1 hari dengan 5 hari kerja selama 1 minggu. Kalau dibilang eksploitatif, nampaknya tidak ada karena ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Berikutnya kita lihat lagi poin apa saja yang kemudian juga disuarakan dalam slide berikutnya. Selain waktu kerja yang dianggap eksploitatif, terkait dengan cuti haid dan melahirkan. Ini yang sangat dekat dengan para pekerja perempuan atau wanita, di mana kalau kita lihat Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 88 ayat 1, memang di sini dituliskan secara gamblang. Pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Artinya total adalah 3 bulan untuk cuti melahirkan. Dan banyak
narasi di luar sana yang mengatakan, wah jangan-jangan terkait hak cuti dan cuti haid dan melahirkan ini justru dihapuskan. Ternyata tidak, karena memang dalam Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak dicantumkan pembahasan, perubahan atau status penghapusan dalam pasal tersebut sehingga tetap berlaku sesuai dengan aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ini yang seperti saya singgung di awal tadi, pemirsa, kacamata kita untuk bisa melihat Omnibus Law ini jangan disamakan dengan kita membaca undang-undang pada umumnya. Karena ketika tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Omnibus Law, artinya tetap mengacu pada peraturan undang-undang yang berlaku. Berikutnya, selain cuti haid dan melahirkan, ada perjanjian kerja waktu tertentu. Ini yang membuat banyak orang juga deg-degan. Aduh, jangan-jangan saya akan menjadi pegawai kontrak seumur hidup. Nyatanya, saya mendapatkan poin kesimpulan yang ini sebenarnya juga diupload di akun Instagram Kemenaker, di mana di poin pertama adalah pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu atau pekerjaan tidak tetap. Dan kemudian tetap memberikan perlindungan untuk kelangsungan kerja dan perlindungan hak pekerja sampai pekerjaan selesai. Apakah ada diatur dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja? Ada. Dalam pasal 59 ayat 2, di mana di situ ditulis bahwa PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Saya perdetail lagi pemirsa, di pasal 59 ada jenis-jenis pekerjaan yang diatur terkait dengan PKWT ini adalah pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, pekerjaan yang bersifat musiman, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan, dan pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Jadi saya ambil contoh, misalnya Anda adalah seorang akuntan dan bekerja di kantor akuntan, maka jenis pekerjaan Anda adalah jenis pekerjaan yang sangat relate dengan core bisnis perusahaan Anda, dan itu masuk dalam kategori pekerjaan tetap. Dan berikutnya, selain PKWT, apalagi yang kemudian disuarakan oleh kaum pekerja atau kaum buruh adalah terkait dengan alih daya. Di sini di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, tepatnya di pasal 66 ayat 1, sudah dijelaskan secara gamblang bahwa hubungan kerja antar perusahaan alih daya dengan pekerja atau buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian waktu tidak tertentu. Bahkan kalau Anda lebih detail lagi membaca draft yang kurang lebih sekitar 900-an halaman lebih itu, di pasal di bawahnya juga dijelaskan bahwa ketika misalnya Anda adalah pegawai alih daya atau pegawai outsource, kemudian Anda dipindahkan ke perusahaan alih daya yang lain, maka masa kerja Anda di perusahaan alih daya sebelumnya tetap dihitung. Anda pun juga tetap mendapatkan jaminan dan juga pesangon seperti karyawan tetap pada umumnya atau pekerja tetap. Itu pun juga sudah diatur dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Berikutnya, selain alih daya, ada hal lain yang kemudian terkait dengan upah. Kalau berbicara soal dompet, soal kantong, memang banyak orang yang menjerit pemirsa. Takut-takut, wah jangan-jangan nanti penghasilan saya bisa menurun kalau kita melihat tidak ada upah minimum kabupaten kota atau upah minimum sektoral. Tapi nyatanya saya baca di draft tersebut dan saya menemukan di pasal 88C ayat 2. Di situ ditulis bahwa gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten kota dengan syarat tertentu pemirsa. Dan di pasal 88C ayat 5 bahkan ditegaskan lagi upah minimum kabupaten kota sebagaimana dimaksud ayat 2 harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Saya ambil contoh lagi misalnya pemirsa, upah minimum provinsi Jawa Barat 1,8 juta per bulan. Kemudian di Jawa Barat sendiri saya ambil contoh lagi adalah wilayah Cikarang yang kita tahu sebagai kawasan industri yang mungkin kegiatan ekonomi di sana, tingkat atau biaya hidup di sana lebih mahal. Maka kawasan Cikarang berhak untuk melakukan penyesuaian terkait dengan upah minimum di sana sesuai dengan kelayakan hidup para pekerja dan juga inflasi yang terjadi setiap tahunnya. Bagaimana dengan formulasi hitung-hitungannya nanti akan diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi kalau nanti ada narasi yang kemudian Anda temukan lagi di media sosial, wah berarti tidak ada UMK atau tidak ada UMS, sama sekali tidak benar karena sudah diatur dalam Omnibus Law dan sudah ada pasalnya, pasal 88C dan juga ayat 2 dan juga ayat 5. Berikutnya, selain masalah upah yang juga ramai diperbincangkan adalah soal pesangon. Banyak grafis-grafis, kemudian narasi-narasi yang menyatakan bahwa pekerja ini akan tidak mendapatkan pesangon dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Poinnya di sini yang saya ingin tekankan adalah pemerintah memastikan bahwa pesangon betul-betul menjadi hak dan dapat diterima oleh pekerja atau buruh. Dan ada skema baru sebenarnya yang diperkenalkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Omnibus Law ini, yaitu JKP atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan, yang sebenarnya juga tidak akan mengurangi benefit dari jaminan pekerjaan atau jaminan yang sudah didapatkan oleh para pekerja sebelumnya, seperti misalnya jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan juga jaminan pensiun.
Di manakah aturan ini mengatur tentang pesangon? Ada di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pasal 156 ayat 1. Di sini dituliskan secara gamblang, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Jadi di sini tidak benar pemirsa kalau dikatakan bahwa perusahaan tidak membayarkan pesangon, tidak diatur terkait dengan pembayaran pesangon, karena ternyata sudah diatur dalam pasal 156 ayat 1. Walaupun memang jumlahnya menurun kalau kita dibandingkan dengan undang-undang yang sebelumnya yang mengatur bahwa minimal itu pesangon yang didapatkan oleh pekerja bisa 32 kali gaji, sementara untuk di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini maksimal 25 kali gaji dengan mekanisme 19 kali dibayarkan oleh perusahaan tempat pekerja bekerja, dan kemudian sisanya akan menggunakan skema JKP ini atau jaminan kehilangan pekerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ada alasan mengapa kemudian dikurangi, karena memang banyak investor yang keberatan membayar pesangon pekerja yang begitu mahal. Apalagi kalau kita bandingkan dengan negara lain, Indonesia juga termasuk tinggi hingga 32 kali gaji. Dan datanya, realitanya bahwa seluruh perusahaan di Indonesia hanya 7% yang sanggup untuk membayar gaji karyawan yang terkena PHK sampai 32 kali gaji. Dan berikutnya selain pesangon adalah terkait dengan tenaga kerja asing. Ini yang kemudian banyak orang yang berpikir, waduh kompetisinya semakin sulit untuk mencari pekerjaan. Untuk bisa bersaing dengan rakyat sendiri saja sudah susah, apalagi harus bersaing dengan tenaga kerja asing. Kalau kita memang melihat atau mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 43 ayat 1, di situ dituliskan pemberi kerja yang menggunakan TKA atau tenaga kerja asing harus memiliki RPTKA atau rencana penggunaan tenaga kerja asing. Sementara dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pasal 42 ayat 4 bukan tidak berarti tidak diatur pemirsa, tapi di sini juga ditulis bahwa tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu. Saya garis bawahi di sini pemirsa, hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Dan kalau kita detil membaca pasal yang di bawahnya pun sudah dijelaskan bahwa para TKA ini atau tenaga kerja asing ini tidak akan mendapatkan jabatan personalia atau manajerial. Jadi kalau nanti akan ada narasi yang menyatakan bahwa tenaga kerja asing akan begitu mudahnya untuk bekerja di Indonesia, nampaknya kita harus benar-benar memahami substansi yang tertuang dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, terutama di pasal 42 ayat 4 ini. Dan ini adalah beberapa sebenarnya yang menjadi fokus atau yang kemudian ramai diperbincangkan oleh masyarakat beberapa hari terakhir. Namun yang pasti adalah pemirsa, untuk bisa memahami Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini secara penuh, tentu kita harus memahami substansinya. Satu cara yang bisa dilakukan adalah satu-satunya dengan membaca. Kalau perlu Anda membaca secara detail pasal-pasal yang berkaitan dengan harkat para pekerja. Tidak hanya Anda, tapi juga termasuk saya. Jadi utamakan dulu membaca sampai detail, sampai Anda mengerti dan memahami sebelum nantinya Anda update di media sosial. Untuk sementara demikian, kembali ke Dade. Terima kasih Jason Sambo untuk pencerahannya di siang hari ini.